Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Ayo, Bu minta dipimpin berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, apa kabar hari ini? Sudah siap dengan pembelajaran? Siap. Ibu absen dulu, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke. Muhammad Imdad? Ya. Muhammad Umar? Natania Sakif? Berarti yang tidak masuk di sini Intan ya? Sama Rifki. Sakit. Oke. Sini sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu. Oke, di sini kalau tepuk 1 bilangnya yes. Tepuk 2 bilangnya okay. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Oke, bisa dimulai? Tepuk 1 yes. Tepuk 2 okay. Tepuk 1 yes. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 2 okay. Tepuk 2 okay. Tepuk 5 siap belajar. Tepuk 5 2 kali. Siap belajar. Siap belajar. Oke, siap belajar ya. Oke. Materi Ibu tentang unplug. Unplug itu kita belajar tanpa koneksi internet, tanpa koneksi dengan aplikasi apapun. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi. Di sini kita belajar tentang berpikir komputasional dan pengelolaan data. CP-nya apa? Pada akhir pembelajaran di sini, Ibu harap kalian mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasi dan pengolahan data, mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional, merancang algoritma terstruktur, memadukan literasi digital, serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens, mendiseminasikan dan berinovasi konten digital. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Jadi nanti di akhir Ibu minta kalian bisa menghitung, kemudian mencari permasalahannya apa, penyelesaiannya seperti apa, kemudian disajikan datanya, dan terakhir dipresentasikan. Di sini Ibu punya pertanyaan awal. Saat kalian istirahat, di kantin terdapat antrian panjang. Informasi apa saja yang mungkin menyebabkan masalah ini? Kantinnya kurang banyak. Oke, pertama, yang jualan satu jumlah murid banyak. Oke, kemudian pelayanan kurang cepat. Oke, kekurangan karyawan. Oke, dari situ apa data yang kita butuhkan nantinya? Kantinnya dibanyakin, Bu. Jadi dengan adanya penambahan karyawan? Oke, paham ya di sini? Oke. Di sini Ibu ada video. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan,
Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Di sini ada video mengenal computational thinking. Silakan diperhatikan dulu. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan Yuk, karir. silahkan perhatikan. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Yuk, Hingga perhatikan dulu. menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. Ayo, yang mana C. ini? Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Sudah paham? Jadi, berpikir komputasional itu di sini adalah bagaimana kita berpikir seperti komputer atau kita menjadi komputernya? Tidak. Tetapi kita berpikir seperti cara berpikir komputer. Bagaimana cara berpikir komputer? Bagaimana kita berpikir secara logis. Secara logis. Di situ. Jadi di sini tadi dijelaskan pada berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah ke bagian yang lebih kecil. Contohnya, tadi ada contoh. Ibu mengambil jemuran. Ya. Tadi kan ada contoh jemuran. Oh, yang 17-an. Sama saja, Ibu ambil contoh yang jemuran. Oke. Di sini memecah ke bagian yang lebih kecil. Oke. Kalau kalian di rumah itu ada lebih dari 1 anggota keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Anggap ini minimal ya. Di situ, kalau kita memilah menjadi bagian yang lebih kecil, berarti kita memilah dulu. Mana baju ayah? Dipisah baju ayah. Oh, kemudian yang kedua ada baju ibu. Silakan pilah baju ibu. Kemudian ada baju kakak. Silakan dipilah baju kakak. Kemudian baju adik. Nanti dari baju ayah, bisa nggak kita pilah lagi? Bisa? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Cara yang kita pilah apa? Betul. Jadi kita pilah mana yang baju atasan, mana yang baju celana, mana yang baju dalaman. Oke. Mana yang baju kerja atau mana yang baju santai. Seperti itu misalnya. Oke. Itu yang dekomposisi. Kemudian, oke, di sini rencana 17-an. Kalau di sini rencana 17-an, berarti yang kita pilih apanya? Jadi panitianya. Oke. Panitianya di sini, oke, dibentuk ya. Jadi ada bagian konsumsi, keamanan, foto, dokumentasi, persiapan lombanya. Oke. Kemudian yang bagian kedua, tadi dekomposisi, sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola di sini berarti kita mencari kesamaan. Kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang sudah dipecahkan. Di sini contohnya apa tadi? Oke, misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran. Jadi mana polanya yang sama? Dipilah dulu, kemudian dilipat, kemudian disetrika. Setelah disetrika, disimpan. Oke, memiliki jemuran milik ayah, ibu,
kamu, adik, dan milik bersama. Oke. Sini. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi apa? Oke. Yang penting kita ceritakan, yang tidak penting kita abaikan, kita buang. Oke. Contohnya? Liburan. Oke. Liburannya kemana kemarin? Di rumah saja. Berarti di skip semua ya? Oke. Kemana? Oke. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Di sini adalah poin yang menentukan nanti berpikir komputasionalnya seperti apa. Di sini kita membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturannya. Aturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Di sini kalian disuruh belanja sama ibu. Yang ibu butuhkan yang pertama adalah minyak goreng. Berarti gimana kalian memecahkan masalahnya? Yang dekat dulu dari pintu masuk kita ambil keliling sampai yang dekat dengan kasir. Oke. Dari pemahaman berpikir komputasional yang 4 poin tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Oke. Di sini ibu ada tadi ada pertanyaan. Di sini ada contoh computational thinking. Ada sebuah base. Base ini akan berhenti di 3 tempat. Yang pertama di restoran, yang kedua di apa ini? Hotel, yang ketiga di museum. Di sini bagasinya hanya ada 1 pintu. Koper mana yang akan dimasukkan terakhir? Restoran. Kenapa restoran? Oke, betul. Jadi yang terakhir dimasukkan yang kemana? Yang ke museum. Kemudian setelah itu ke hotel. Ke hotel. Oke, ke hotel. Kemudian yang terakhir ke restoran. Oke, paham ya? Jadi kita berpikir secara logis. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ibu pengen kalian membentuk kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Oke, terdiri dari 6 orang. Jadi silakan ditentukan kelompoknya sama dengan yang kemarin. Jadi kalian membentuk kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Sudah ditentukan kan kelompoknya? Sudah membentuk kelompok, oke. Sekarang di sini adalah bahan diskusi kalian. Jadi di sini ibu bagikan setiap kelompok mendapat 1 Oke, perhatikan dulu. Sudah dapat semua? Oke. Di sini kalian berdiskusi tentang berapa paling banyak sampah jenis apa sih di kantin yang kalian temui? Oke, di situ. Nanti di sini yang kalian diskusikan bagaimana setiap kelompok itu membuat algoritma tentang pengumpulan datanya. Pengumpulan data dari sampah tersebut. Kemudian bagaimana pengumpulan data di lapangan. Kemudian menghitung datanya. Kemudian yang kelima menyusun dan menyajikan data. Dan yang terakhir presentasi dan refleksi. Oke, di sini. Di sini ibu sediakan. Oke. Silakan dituliskan kelompok dan anggota kelompoknya, kemudian hasil dari diskusi kalian.
Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dituliskan anggota kelompoknya. Oke. Sebagian anggota kelompoknya menuliskan refleksinya. Di sini yang perlu kalian refleksikan yang pertama adalah apa yang kalian pelajari dari berpikir komputasional, kemudian kesulitan. Baik kesulitan saat mengerjakan hasil diskusi atau materi pembelajaran. Kemudian hal menarik apa yang kalian dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan ini seperti apa atau kesimpulan hasil diskusi kalian seperti apa. Sudah? Silakan dituliskan. Kelompok 2. Sudah selesai? Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Ayu, ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnama, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja di kelompok kami. Kami memilah dari sampah A. Kami mendapatkan botol plastik sebanyak 20 buah, daun sebanyak 5 buah, gelas plastik 30 buah, sedotan 50 buah, plastik 15 buah. Dari sampah B, kami mendapatkan daun 10 buah, gelas plastik 15 buah, botol plastik 5 buah, sedotan 10 buah. Dari sampah C, kami mendapatkan kertas sebanyak 15 buah, sedotan 10 buah, plastik 5 buah, gelas plastik 10 buah. Ini adalah grafik dari sampah yang tadi. Ini adalah grafik dari sampah A, dan ini adalah grafik dari sampah B. Ini adalah grafik dari sampah C. Oke, kesimpulannya dari kelompok 2. Kesimpulannya dari kelompok kami adalah dari belajar berpikir komputasional adalah kita dapat memecahkan masalah yang ada pada suatu masalah di kantin sekolah, kayak sampahnya tuh Ibu. Oke. Ya. Oke. Ada yang pengen menyanggah? Tidak ada, setuju? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu minta satu kelompok lagi. Oke. Kelompok 1. Oke, silakan tampil kelompok 1. Saya perhatikan yang lain. Silakan perkenalkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Aisyah Zahira. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengamati jenis-jenis sampah yang ada di sekolah. Jenis sampah apa saja yang ada di kantin? Setelah kelompok kami kita mengamati sampah di sekolah, terdapat banyak jenis sampah plastik, mulai dari botol plastik, gelas plastik, bungkus jajan plastik, kertas, dan cup plastik. Setelah kita amati, kita menghitung. Awalnya kita mengamati 3 tempat sampah yang ada di sekolah. Pertama tempat sampah A, tempat sampah B, dan tempat sampah C. Setelah kita mengamati seluruh tempat sampah yang ada di sekolah, kita mendapatkan botol plastik di sampah A ada 4 buah, tempat sampah B 6, dan tempat sampah C 10. Gelas plastik di tempat sampah A ada 15, tempat sampah B ada 5, dan tempat sampah C ada 17. Bungkus jajan di tempat sampah A ada 7, tempat sampah B ada 8, dan tempat sampah C ada 2.
Kertas. Di tempat sampah A ada 9, tempat sampah B 12, dan tempat sampah C ada 18. Kap plastik. Di kap plastik di tempat sampah A ada 27, tempat sampah B 28, dan tempat sampah C 20. Oke, kesimpulannya. Dari kesimpulannya, kita dapat mempelajari dan mengerti serta memahami bagaimana cara mempengolah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Untuk kesulitan tidak ada, dan banyak hal yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Kita dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mudah dan benar. Oke, ada sanggahan atau ada pendapat dari kelompok yang lain? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian tempelkan hasil refleksi yang sudah kalian tuliskan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan ditempelkan. Tempelkan di layar refleksinya, tidak apa-apa ya. Oke. 4, keempatnya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan direfleksikan, ditulis, ditempel. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Silakan tempelkan. Sini. Oke, ya. Di sini, di layarnya. Diluruskan aja punya kelompok 2 semua. Ambil sini. Ke atas, oke. Ya. Ya, ambil. Ini ya kelompok berapa? 5. Di sana, agak ke sana. Oke, diluruskan ke atas ke bawah. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Ya, di sini, taruh sini. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan ditempel. Kelompok sini, di sini. Ya. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Di sini refleksi yang pertama, apa yang dipelajari? Di sini bagaimana cara mengelola permasalahan. Kemudian pelajaran bukan hal memulai komputer, tetapi bisa tanpa komputer. Oke, sekarang kita bisa belajar memecahkan masalah tanpa menggunakan komputer. Kemudian menghitung sampah. Kita mengkategorikan jenis sampah. Kemudian di sini kita memecahkan masalah dengan lebih mudah. Oke. Kemudian kesulitannya. Hampir semuanya tidak ada kesulitan. Berarti sudah paham ya? Oke, kemudian hal menarik. Hal menariknya apa? Hal menariknya di sini memilah sampah. Ya, mengkategorikan sampah, kemudian memecahkan masalah, menghitung sampah dan membuat diagram batangnya. Kemudian di sini kita berpikir komputasional. Kita belajar dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan kita belajar hari ini apa? Kita belajar memecahkan masalah dengan pola pikir kita secara mendasar,
bagaimana memilah, bagaimana memilih sampah, bagaimana mengkategorikan sampah, dan bagaimana terakhir algoritmanya, pengurutannya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, menggunakan pengelolaan data, bagaimana cara mengkomposisikan, dekomposisi, kemudian bagaimana memilah mana sampah yang penting dan mana yang sampah tidak penting. Tadi saat melakukan pengelolaan sampah, apakah ada sampah yang diabaikan, yang tidak dihitung? Tidak ada. Misalnya apakah ada sampah kayu? Ada? Tidak ada. Oke. Sampah kayu, oke. Di situ. Sudah? Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.